Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklima Nur Fadilah, kelas B1 non-reguler dengan NIM 2306040 dari Prodi PGSD. Nah, kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal ujian akhir semester mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia. Pembelajaran adalah proses belajar yang di dalamnya terdapat sebuah interaksi peserta didik dengan pendidik. Pembelajaran bahasa Indonesia lebih menekankan penggunaan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah adalah untuk mengembangkan keterampilan berbahasa siswa baik secara lisan maupun tertulis. Menurut Suparno, pada tahun 1998 dalam modul konsep dasar bahasa Indonesia UPI adalah suatu alat yang dipakai sebagai saluran atau channel untuk menyampaikan pesan atau informasi dari sumber atau penerimaan pesan. Sedangkan media pembelajaran secara umum yaitu alat yang digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar guna untuk memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran. Kata benda adalah jenis kata yang menerangkan segala sesuatu yang dapat dibendakan. Dalam bahasa Indonesia, kata benda disebut juga dengan nomina. Kata benda dapat berupa nama seseorang, hewan, tumbuhan, tempat, makanan, atau semua hal yang bisa dibendakan dalam sebuah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja atau verba. Maka kata benda atau nomina akan menduduki fungsi subjek, objek maupun pelengkap. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan siswa untuk mengatasi kesulitan dalam memahami makna kata dalam bacaan bahasa Indonesia. Yang pertama, strategi memprediksi isi bacaan. Strategi memprediksi isi bacaan membantu pembaca untuk menghubungkan pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua, strategi gambar dengan keterangan. Strategi ini untuk memahami bacaan dengan cara melihat dan menuangkan isi bacaan dalam gambar atau ilustrasi yang ditambahkan sedikit tulisan guna mendeskripsikan gambar atau ilustrasi tersebut. Yang ketiga, strategi kosakata. Strategi kosakata bisa diaplikasikan saat prabaca dan pasca baca. Yang keempat, strategi masalah solusi. Strategi masalah atau solusi ini adalah strategi membaca intensif dengan memahami isi teks bacaan dan pengalaman nyata terkait teks untuk dapat mengkonstruksi pemahaman antara keduanya. Yang kelima, strategi membaca dialogis. Strategi membaca ini berorientasi interaktif oleh guru kepada peserta didiknya. Yang keenam, strategi SQ3R merupakan singkatan dari survey, question, read, dan recite and review yang berarti menyurvei, bertanya, membaca, menceritakan kembali, dan mengulas. Strategi ini akan membantu siswa untuk dapat meningkatkan pemahamannya terhadap suatu teks. Yang ketujuh, strategi adik simba. Adik simba adalah singkatan dari apa?
di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Strategi ini berusaha menjabarkan pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi informasi ini bisa diberikan kepada siswa sebelum siswa membaca teks, ketika sedang membaca teks, dan setelah membaca teks. Dan yang terakhir, strategi berpikir, berpasangan, dan berbagi. Strategi berpikir, berpasangan, dan berbagi mengajak peserta didik untuk memikirkan sebuah pertanyaan atau isu penting, bekerja berpasangan dengan teman lainnya, dan membagikan hasil diskusi dengan teman sekelas mereka. Ragam dialek ditentukan oleh faktor waktu, tempat, sosial budaya, dan sarana pengungkapan. Faktor tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi. Terjadinya bahasa membentuk dialek dikarenakan pengaruh non-bahasa, terutama politik, kebudayaan, dan ekonomi. Akhirnya muncul keberagaman dialek dan aksen menurut pemakainya. Dialek merupakan kata-kata di atas tanah kelahirannya, sedangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa baku atau resmi di Indonesia. Karakteristik sastra anak dalam buku-buku bacaan adalah menyajikan tema yang mendidik, alur ceritanya tidak berbelit-belit, menampilkan tokoh cerita dengan teladan yang baik, bahasa yang digunakan mudah dipahami, serta latar cerita yang digunakan masih di sekitar kehidupan anak. Dengan menyimak atau membaca sastra, seorang anak dapat meningkatkan pemerolehan bahasanya sehingga mereka lebih terampil dalam berbahasa untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa formal yaitu bahasa resmi yang distandarisasi oleh aturan atau kaidah dengan bentuk yang baku. Sedangkan bahasa informal merupakan bahasa yang tidak terstandarisasi dan penggunaannya tidak dalam situasi resmi atau dapat dikatakan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat santai. Bahasa informal adalah bahasa yang biasanya digunakan untuk percakapan sehari-hari dengan teman atau rekan sejawat di kantor pada saat bersantai. Kosakata bahasa informal lebih beragam dan santai seperti slang. Selain itu, bahasa informal juga lazim digunakan sebagai bahasa. Bahasa formal adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi dengan menggunakan kata ganti baku yang sengaja disusun menurut aturan-aturan konseptual dan logis. Contohnya, selamat siang Tuan, ada yang bisa saya bantu? Menjadi guru bahasa Indonesia dinilai susah-susah gampang. Tidak sedikit pelajar yang menganggap bahasa Indonesia adalah pelajaran yang mudah, sehingga mereka sering menyepelekannya. Hal tersebut menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi guru dalam mengajar. Untuk menghadapinya, guru harus bisa mengemas pelajaran bahasa Indonesia dengan baik, unik, dan tidak membosankan. Dengan demikian, siswa jadi semangat mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia. Kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia mencakup 4 aspek kemampuan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Demikian penjelasan video dari soal ujian akhir semester ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.